Cerita sedikit ini, pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Apa yang ingin saya ceritakan? Saya letakkan batu pertama di situ. Ada masyarakat yang bisikin saya, Pak, di sini sudah groundbreaking 3 kali, Pak. 3 kali, Pak. 3 kali, Pak. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini ada pengakuan yang mengejutkan ya dari Presiden Joko Widodo ketika akan groundbreaking di Tol Trans Sumatera. Bahkan di sini Presiden menyebut dibisikin oleh masyarakat jika di sini sudah groundbreaking 3 kali. Ya, tetapi tidak ada hasilnya. Groundbreaking 3 kali, berarti kan Presiden sebelum Presiden Joko Widodo berarti kan sudah melakukan groundbreaking. Tetapi ternyata seperti ini videonya. Kalau groundbreaking saya udah nggak mau suruh groundbreaking. Saya naruh batunya, dimulai pembangunan pabrik. Batunya kita taruh, saya tunggu 5 tahun kok nggak pernah diundang untuk pembukaan. Ternyata diteruskan aja tidak. Apakah seperti itu ya? Yang kemarin groundbreaking yang dilakukan mantan Presiden SBY pada waktu itu, sehingga harus Presiden Joko Widodo yang mengeksekusi lagi. Karena Presiden Joko Widodo setelah melakukan groundbreaking itu dipantau terus, bahkan mengunjungi proyek tersebut 3 bulan 1 kali. Bayangkan Presiden Joko Widodo memantau terus selama 8 kali berturut-turut. Bayangkan, seorang nomor 1 di Indonesia mendatangi proyek tersebut sampai 8 kali. Akhirnya membuat tol Trans Sumatera sekarang hampir menyambung lah di Aceh. Ini memang harus dipantau terus ya. Termasuk saya cerita sedikit ini, pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang sudah kita mulai dari Lampung menuju ke Aceh. Dari Aceh sudah dimulai, dari Lampung sudah dimulai. Sekarang sudah tembus ke Palembang. Apa yang ini saya ceritakan? Saya letakkan batu pertama di situ. Ada masyarakat yang bisikin saya, Pak, di sini sudah groundbreaking 3 kali, Pak. Bayangkan sudah groundbreaking 3 kali. Nah, 2 kali itu kira-kira siapa ya yang melakukan groundbreaking? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Yang jelas ya sebelum di masa pemerintahan Presiden Jokowi lah. Tapi ya Presiden Jokowi tidak menyebut lah. Oh, boleh. Kalau seperti itu dengan saya boleh. Tapi ingat, jalan tol ini akan saya cek setiap 3 bulan. Progresnya seperti apa? Saya gitu kan. Saya udah ke sana mungkin udah 8 kali. Saya cek terus progresnya seperti apa. Di sini memang kerennya Presiden Joko Widodo, yaitu sampai mengunjungi proyek tersebut sampai 8 kali. Nah, bahkan di sini juga berjudul sindiran dari Presiden. Jokowi sindir proyek yang hanya sampai groundbreaking. Ini sungguh pantas sekali ya. Sungguh pantas jika disandingkan dengan kemarin AHY yang menyebut Presiden Joko Widodo hanya gunting pita. Tetapi Presiden Joko Widodo membalas, yaitu Jokowi sindir proyek yang hanya groundbreaking. Ini dari Aki Tulalit. D. Agus Yudhoyono mau dengar cerita Pak Jokowi yang gak pakai kata konon. Bahkan komentarnya juga lumayan jelekit-jelekit. Groundbreaking kan cuma modal batu kali, paling banyak 3 biji, semen 10 kilo, pasir 3 penggi, batu split 3 penggi, air secukupnya. Habis itu ditinggal deh. Sudah lagi, ini udah turun gunung, mau disuruh turun kemana lagi? Pak Jokowi groundbreaking yang ketiga, berarti yang kedua kali groundbreaking siapa ya? Kok bisa groundbreaking aja sampai 2 kali? Itu groundbreaking apa tuh man? Groundbreaking 3 kali, lumayan jadi panitianya. 3 kali groundbreaking tapi mangkrak. Hobinya mangkrak karena karbitan asal baca. Ya pasti ini memposting sebuah video ini pasti yang gak jauh-jauh yang kemarin Presiden Joko Widodo hanya gunting pita saja. Padahal perjuangan Presiden Joko Widodo untuk memantau perkembangan proyek tersebut sangat intens sekali. Bahkan Presiden menyebut sampai 8 kali mengunjungi proyek tersebut sehingga sampai dilakukan peresmian pembangunan tersebut. Ini sungguh keren. Makanya saya setuju lah dengan Budiman Sujatmiko, musuh Presiden Joko Widodo itu memang lucu-lucu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo kapok menghadiri groundbreaking atau peletakan batu pertama sebuah proyek pembangunan
Sebab ia mengaku pernah diberi harapan palsu karena proyek yang telah diresmikan pembangunannya tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam peresmian pabrik baru PT Chandra Asri Petrochemical di Cilegon, Banten pada Jumat 6 Desember 2019 yang lalu. Awalnya Jokowi mengapresiasi langkah PT Chandra Asri yang membangun pabrik baru untuk memenuhi kebutuhan baku petrochemical dalam negeri. Menurut dia, pembangunan pabrik ini merupakan langkah konkret agar Indonesia tak lagi ketergantungan impor bahan petrokimia. Ini langkah-langkah konkret yang diperlukan oleh negara kita, bukan wacana-wacana, kata Jokowi. Ia lalu bercerita, ada pengusaha yang pernah menyampaikan rencana pembangunan pabrik petrokimia. Namun setelah ditunggu 5 tahun, tak ada satupun pabrik yang dibangun. Saya taruh batunya di mana pembangunan pabrik. Batunya kita taruh. Saya tunggu 5 tahun kok nggak diundang untuk pembukaan. Ternyata diteruskan saja tidak, kata Jokowi. Kalau groundbreaking, saya sudah nggak mau suruh groundbreaking, kata Jokowi. Kepala negara sudah menceritakan pengalamannya melakukan groundbreaking pembangunan tol Trans Sumatera. Saat itu ia hadir seusai dilantik sebagai presiden periode pertama untuk meletakkan batu pertama di wilayah Bakauni, Lampung. Peletakan batu pertama di situ ada masyarakat yang bisikin saya, "Pak, di sini sudah groundbreaking 3 kali, Pak," kata Jokowi disambut tawa undangan yang hadir. Atas masukan warga itu, Jokowi pun kini terus memantau langsung pembangunan tol Trans Sumatera, setidaknya dalam 3 bulan sekali. Akhirnya saat ini tol Trans Sumatera mulai tersambung di ruas Lampung-Palembang. Kita harapkan dalam waktu 4-5 tahun Lampung sampai Aceh sudah tembus, ujar Presiden Joko Widodo. Bahkan juga diketahui menghadiri deklarasi 10.000 pengusaha yang tergabung dalam Pengusaha Bekerja Pro Jokowi. Calon Presiden nomor urut 1 Jokowi menceritakan pengalaman terkait pembangunan tol Trans Sumatera dalam orasi di acara yang diselenggarakan di Istora Senayan Kamis 21 Maret 2019 yang lalu. Jokowi mengungkapkan bahwa kisah unik tersebut terjadi ketika peletakan batu pertama pembangunan tol tersebut. Saya beritahu, yang tol Trans Sumatera, saya diberitahu sama rakyat. Saya waktu itu groundbreaking di Lampung, dekat Bakauni. Saya dibisikin oleh rakyat, "Pak, jalan tol ini sudah di groundbreaking 3 kali loh." Saya kaget, saya betul-betul kaget, ungkapnya secara ekspresif. Jokowi menyeratkan bahwa bisikan warga tersebut bermakna bahwa sebenarnya pemerintah sebelumnya juga telah merencanakan dan memulai tol Trans Sumatera dengan acara groundbreaking, tetapi pembangunannya selalu tertunda dan jalan di tempat. Coba, apakah ini pembangunan yang jalan di tempat mau diteruskan? Saya sampaikan tidak, tegas Jokowi sambut tepuk tangan para hadirin. Akan saya cek, akan saya kontrol, akan saya monitor terus. Pasti akan saya datangi terus untuk pastikan bahwa proyek besar yang penting terus berjalan, tambahnya. Jokowi yang di atas podium tanpa mengenakan topi proyek, simbol dukungan para pengusaha ini, menambahkan bahwa caranya menjamin keberlangsungan proyek Trans Sumatera yaitu dengan turun ke lapangan. Pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah 21 Juni 1961 ini mengaku cara tersebut efektif untuk menjawab orang-orang yang ragu dan mempertanyakan implementasi pembangunan jalan tol yang rencananya akan menghubungkan kota-kota dari Lampung hingga Aceh ini. Saya datang ke tol Trans Sumatera sudah 8 kali. Tunjukkan kepada saya presiden mana yang ngecek jalan sampai 8 kali, tegas Jokowi dengan gestur menunjuk. Kalau presidennya datang 8 kali, menterinya pasti datang 16 kali untuk memastikan target, untuk memastikan kualitas, untuk memastikan bahwa proyek ini benar-benar berjalan, ungkapnya. Untuk itulah Jokowi berharap rencananya hubungan Lampung sampai Aceh dengan Trans Sumatera bisa rampung pada 2024 dengan panjang jalan yang tersambung sepanjang kurang lebih 2.400 km. Bahkan juga diketahui mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memuji Presiden Joko Widodo yang membangun jalan tol Trans Sumatera. Menurut Hatta, pembangunan ini dapat menciptakan efek berganda atau multiplier effect yang berkontribusi pada peningkatan PDB mencapai 900 hingga 1.200 triliun. Secara teoritis, keberadaan jalan tol Trans Sumatera diperkirakan akan meningkatkan kegiatan ekonomi di Sumatera. Akan terjadi multiplier effect, sehingga dapat diestimasikan kontribusi terhadap peningkatan PDB mencapai 900 hingga 1.200 triliun. Dengan asumsi peningkatan investasi baik infrastruktur maupun investasi lainnya di 8 komoditas andalan Sumatera, ujarnya dalam seminar daring di Jakarta antara pada Kamis 11 September. Dengan demikian, lanjut dia, adanya konektivitas jalan tol Trans Sumatera tersebut akan menimbulkan multiplier effect yang dahsyat.
Bisa dikatakan yang tadinya Pulau Sumatera baru bangun bisa menggeliat. Ini bisa lari dengan adanya jalan tol Trans Sumatera ini. Dalam paparannya, Menko Perekonomian periode 2009 hingga 2014 tersebut mengatakan bahwa kehadiran jalan tol Trans Sumatera meningkatkan serapan tenaga kerja selama masa konstruksi dan setelah konstruksi. Di samping itu, jalan tol ini juga menghemat waktu yang dapat diberikan setidaknya 50 sampai dengan 55 jam